Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira, NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen, kelas A1 Regular Class. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi dan persamaan akuntansi dengan dosen pengampu Desi Arigawati SE AK MSI. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita ketahui dulu apa itu akuntansi, persamaan akuntansi, dan siklus akuntansi. Definisi akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, Paul Grady. Pengertian dari akuntansi adalah sebagai fungsi organisasi secara sistematis, dapat dipercaya dan original dalam mengklasifikasi, mencatat, memproses, menganalisa, serta menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian, serta karakter keuangan yang terjadi di dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dari organisasi tersebut. Terakhir, Dwi Martani. Menurutnya sendiri, akuntansi merupakan sebuah bahasa bisnis. Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang bergunakan untuk menjelaskan kinerja dan kondisi keuangan pada suatu periode atau tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut nantinya akan digunakan oleh para pemilik kepentingan sehingga diharapkan dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa depan. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan, terutama berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan data ekonomi dan kegiatan untuk bisnis. Yang kedua, akuntansi manajerial atau akuntansi manajemen, menggunakan kedua akuntansi keuangan dan perkiraan data untuk membantu manajemen dalam menjalankan operasi sehari-hari dan merencanakan operasi masa depan. Yang terakhir, akuntansi publik. Seorang akuntansi dapat berpraktik sebagai individu atau sebagai anggota dari sebuah kantor akuntansi publik. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Bagian-bagian dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, laporan keuangan. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu berdasarkan pada konsep yang cocok. Ketiga, neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Terakhir, laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu. Waktu ini disiapkan setelah laporan laba rugi karena laba bersih atau neto keuangan untuk periode tersebut harus dilaporkan dalam laporan ini. Rumus persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan akuntansi. Kewajiban biasanya ditunjukkan sebelum ekuitas pemilik dalam persamaan akuntansi karena kreditur memiliki hak pertama untuk aset. Klaim pemilik terkadang lebih ditekankan oleh transposing kewajiban ke sisi lain dari persamaan yang menghasilkan. Aktiva dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Sebagai ilustrasi, jika aset yang dimiliki oleh bisnis berjumlah 100.000 dan kewajiban ikatan berjumlah 30.000, ekuitas pemilik sama dengan 70.000 seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Aktiva dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik, sama saja dengan 100.000 dikurang 30.000 sama dengan 70.000. Persamaan siklus akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi atau accounting cycle merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kedua, langkah-langkah dalam siklus akuntansi adalah 1. Identifikasi transaksi. Akuntansi bertugas mengidentifikasi transaksi agar bisa dicatat dengan akurat. 2. Analisis transaksi. Itu adalah sistem pencatatan akuntansi yang umum dilakukan.
Ketiga, mencatat transaksi ke jurnal. Jurnal keuangan merupakan catatan kronologis selama satu periode dan memuat berbagai transaksi yang muncul. 4. Posting ke buku besar. Siklus akuntansi berikutnya adalah melakukan pemindahan semua transaksi dalam buku besar, yaitu kumpulan rekening pembukuan berisi informasi mengenai aktiva yang dicatat selama satu periode. 5. Membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo memuat daftar saldo setiap rekening buku besar pada rentang waktu tertentu. 6. Menyusun neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian disusun berdasarkan buku neraca saldo dan jurnal penyesuaian. 7. Menyiapkan jurnal penutup. Inilah siklus akuntansi terakhir, yaitu menyiapkan jurnal penutup. 8. Membuat neraca saldo dan jurnal pembalik. Langkah ini opsional, kamu boleh melakukannya, tidak pun tidak jadi masalah. Contoh soal transaksi jurnal umum. Binatu Kinclong dimiliki dan dikelola oleh Janita Raharja Contoh soal transaksi jurnal umum. Binatu Kinclong dimiliki dan dikelola oleh Janita Raharja. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan fasilitas baru. Pekerjaan Binatu sebenarnya dikerjakan oleh perusahaan Binatu lain dengan harga grosir. Aset dan kewajiban perusahaan per 1 November 2010 adalah sebagai berikut. Kas Rp 17.200.000, piutang usaha Rp 19 juta, bahan habis pakai Rp 3.750.000, tanah Rp 30 juta, utang usaha Rp 8.200.000. Transaksi bisnis selama bulan November dirangkum sebagai berikut. Contoh soal transaksi jurnal umum. A. Janita Raharja menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan Rp 5 juta di rekening bank perusahaan. B. Membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai Rp 45 juta. C. Membayar sewa tempat untuk bulan berjalan Rp 4.500.000. D. Mendapatkan imbalan atas jasa Binatu pada perlangganan yang dicatat sebagai piutang usaha. E. Membayar kreditor untuk melunasi utang usaha Rp 5.800.000. F. Membeli bahan habis pakai secara kredit Rp 3.200.000. G. Menerima kas dari pelanggan atas jasa Binatu Rp 22.900.000. H. Menerima kas atas piutang dari pelanggan Rp 17.250.000. I. Menerima tagihan bulanan untuk beban Binatu bulan November. Dibayar tanggal 10 Desember Rp 16.380.000. J. Membayar beban berikut ini. Beban gaji Rp 6.200.000, beban truk 1.875.000, beban utilitas Rp 1.575.000, beban lain-lain Rp 850.000. Setelah dihitung sisa bahan habis pakai sebesar 2.500.000, berarti beban bahan habis pakai yang digunakan adalah 4.450.000. L. Menarik kas Rp 6 juta untuk keperluan pribadi. Nama akun kas debit 50 juta, nama akun modal kredit 50 juta, nama akun tanah debit 45 juta, nama akun kas kredit 45 juta, nama akun beban sewa debit 4.500.000, nama akun kas kredit 4.500.000, nama akun piutang usaha debit 15.250.000, nama akun pendapatan kredit 15.250.000, nama akun utang usaha debit 5.800.000, nama akun kas 5.800.000 kredit 5.800.000, nama akun bahan habis pakai debit 3.200.000, nama akun utang usaha kredit 3.200.000, nama akun kas debit 22.900.000, nama akun pendapatan kredit 22.900.000, nama akun kas debit 17.250.000, nama akun piutang kredit 17.250.000, nama akun beban Binatu
debit 16.380. Nama akun utang kredit 16.380. Nama akun beban gaji debit 6.200. Nama akun beban truk debit 1.875. Nama akun beban utilitas debit 1.575.000. Nama akun beban lain-lain debit 850. Kas, nama akun kas 10.500. Beban bahan habis pakai 4.450. Nama akun beban habis pakai kredit 4.450. Akun brief debit 6 juta. Nama akun kas kredit 6 juta. Jumlah saldo debit 201.230.000. Jumlah saldo kredit 201.230.000. Jika hasil dari debit dan kreditnya sama, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya balance. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya